Yes, kita sampai ke video kita yang berikutnya, yaitu tentang pilar sukses, yaitu Anda harus memiliki knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa Anda dapatkan dengan mengikuti program-program training, dengan membaca buku, dengan mengikuti seminar, dan lain-lain. Yang kedua adalah attitude. Ini nomor satu, teman-teman. Kalau Anda tidak memiliki attitude seorang pemenang, hobinya pundung, hobinya ngambek, hobinya putus asa, nah maka ini Anda akan susah untuk bisa berhasil. Dalam bidang apapun, kalau attitude kita tidak bagus, kita akan susah untuk berhasil. Yang ketiga adalah skill. Nah, skill ini atau keahlian akan bisa diasah, mulai dari Anda role play atau bermain peran, kemudian Anda sampai melakukan aktivitas ini. Semakin sering Anda lakukan, maka skill Anda akan semakin terasah. Yang berikutnya, kesuksesan itu bukan terjadi karena kebetulan, tapi kesuksesan adalah karena itu berulang-ulang terjadi, yaitu harus ada habit. Habit ini harus dibentuk, ya teman-teman. Habit ini harus dibentuk dan butuh perjuangan. Kalau kita lagi malas, kita tampar diri kita sendiri. Kita ingatkan lagi, lihat lagi tadi dreamnya, goalnya, ya kita pingin misalnya beli mobil buat keluarga tercinta. Emang rela kalau ternyata kita nggak bisa mewujudkan impian itu hanya karena kita malas atau kita tidak komitmen. Yang berikutnya adalah ambisi, ya teman-teman harus memiliki ambisi untuk bisa sukses, ya. Ambisi ini dalam arti kata ambisi yang baik, yaitu bagaimana saya mau melakukan sukses. Ambisi, saya mau sukses, saya mau bayar harga untuk sukses, ini adalah ambisi, ya. Di sini udah bukan waktunya lagi teman-teman sekadar ya udahlah jalanin aja lah, lihat nanti. Udah bukan waktunya seperti itu. Nah, dan di bisnis ini karena modal utamanya adalah bukan uang, Anda harus memiliki modal utama yang disebut dengan network atau jaringan atau bank nama. Nah, gimana sih bank nama itu? Yes, teman-teman, bank nama ini adalah modal utama Anda di bisnis ini, ya. Sudahkah Anda memiliki bank nama? Ya, dan bank nama Anda apakah sudah ditempatkan di tempat yang layak? Kan namanya modal, masa ditaruh di selembar kertas? Jadi harus ditaruh di tempat yang layak. Apakah ini bentuknya buku, agenda, atau memang khusus buku bank nama, atau aplikasi yang memang disediakan oleh perusahaan? Nah, yang berikut pertanyaannya karena modal, jumlahnya berapa? Cukup atau tidak cukup? Nah, sekarang dari mana Anda mendapatkan modal Anda? Nah, kalau Anda baru bergabung di bisnis ini, modal utama Anda disebut namanya captive market atau pangsa pasar alami. Siapa sih pangsa pasar alami? Orang-orang yang sudah Anda kenal dalam hidup Anda. Kalau kayak saya nih, 40 tahun saya hidup, berarti orang-orang ini sebenarnya sudah ada di sekeliling saya. Itu disebut dengan pangsa pasar alami. Sudah pernah saya temui, sudah pernah hadir dalam kehidupan saya, baik dekat, baik kurang dekat gitu ya, tapi sudah pernah ada di sekitar saya. Ya, kedua adalah pangsa pasar non alami. Bisa dari referensi, yaitu orang yang tidak kita kenal saat ini tapi kita dikenalkan oleh orang lain. Atau Anda bisa mendapatkan dari cara kreatif atau pangsa pasar kreatif. Misalnya, Anda melakukan survei, berkenalan dengan orang. Nah, kalau sekarang musim Covid, orang takut mungkin ketemu kita gitu ya, Anda bisa menggunakan cara-cara yang lain seperti berkenalan dengan orang dengan media digital gitu ya. Kita akan belajar lagi nanti di sesi rekaman yang berikutnya. Nah, teman-teman, siapa sih pangsa pasar alami teman-teman? Yang pertama namanya captive market atau natural market atau tadi pangsa pasar alami. Kalau disingkat gampang sekali, yaitu LOOK. Lingkungan, orang dekat, organisasi, keluarga, dan kerabat. Siapa lingkungan ini? Siapa orang dekat ini? Siapa organisasi ini? Dan siapa keluarga atau kerabat ini? Mana yang paling dekat? Nah, lingkungan ini adalah tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Bisa satu RT, satu kompleks, satu klaster. Nah, nanti kita akan belajar lagi lebih detail. Nah, ini orang-orang yang sebenarnya tinggal di sekitaran Anda. Yang berikutnya adalah orang dekat. Nah, ini harusnya sesuai dengan namanya orang dekat. Orang ini pernah dekat dalam kehidupan kita. Contoh, teman SD, teman SMP, teman SMA. Guys, Anda SD, kelas 5 SD, ya pasti selama setahun akan ketemu orang itu dan orang itu lagi. Artinya Anda selama setahun sudah sering ketemu orang ini selama setahun, setiap harinya selama 5 atau 6 hari dalam satu minggu. Ini adalah orang dekat, ya. Orang dekat, dulu pernah dekat, minimal dulu pernah satu kelas, dulu pernah selalu bersama-sama. Teman sekolah, teman main, teman dekat, sahabat, nah ya, atau teman di kantor yang lama kalau Anda pernah punya pekerjaan yang lain. Kemudian adalah organisasi, baik ini organisasi sosial, hobi, ya organisasi agama dan lain-lain, ya ada organisasi. Nah, yang berikutnya adalah keluarga dan kerabat, yaitu baik dari keluarga inti, keluarga sepupu kita gitu ya, om, tante, kemudian ada saudaranya saudara atau saudaranya pasangan kita. Nah, Anda ambil waktu untuk melihat di dalam
handphone Anda itu sebenarnya modal Anda. Nah guys, sebenarnya ini adalah modal Anda. Ini kan di dalam handphone ini sekarang kita tuh sangat dimanjakan dengan zaman sekarang. Adanya grup WhatsApp ya. Ada grup WhatsApp, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Nah, ada grup WhatsApp. Di sinilah modal Anda. Jadi Anda ambil waktu untuk mencatat siapakah orang dekat atau teman-teman sekolah Anda, teman-teman di kantor yang lama. Tadi dari grup WhatsApp yang ada, ambillah waktu, catatlah 30 nama. 30 nama. Kalau bisa lebih, semakin banyak semakin bagus. Saya yakin teman-teman sebenarnya Anda punya jauh lebih banyak daripada 30 nama. Kadang satu grup WhatsApp aja itu pasti lebih daripada 30 nama. Jadi Anda bayangin tadi ada grup WhatsApp SD, grup WhatsApp SMP, SMA, kuliah, kantor A, kantor B. Itu pasti teman-teman pasti jumlahnya cukup besar ya. Anda tulis dulu, saya nggak dekat, nggak apa-apa, tulis dulu aja. Jadi Anda listing dulu, nanti Anda baru kategorikan mana yang dekat, mana yang nggak dekat. Yes? Oke?